Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas praktikum KOK Paralel 2. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kepemimpinan dan pendekatan masyarakat dalam menghadapi kegentingan pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, Randita Caturini Purnamasari, NIM I339. Kemudian ada Denada Melona Anggia, NIM I332, Muhammad Ilham Bintang, NIM I333, dan Agita Ayu Tiara, NIM I334. Permasalahan-permasalahan yang mewarnai peranan pemimpin dalam menghadapi kegentingan pandemi COVID-19 antara lain adalah munculnya ketidakpatuhan warga untuk tetap bertahan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat di berbagai daerah masih saja melakukan aktivitas berkumpul seperti biasa. Hal ini menyebabkan penyebaran virus COVID semakin meningkat. Selain itu, antara kepala daerah dan pemerintah pusat tidak memiliki kesinergisan dalam mengambil keputusan untuk perlindungan daerah. Pemerintah pusat sempat memerintahkan untuk tidak mengambil keputusan lockdown secara sepihak kepada kepala daerah. Namun karena dirasa pemerintah pusat terlalu lamban, kepala daerah memutuskan untuk melakukan lockdown lokal untuk mencegah penyebaran virus COVID di daerahnya. Sementara itu, pemerintah pusat tidak memberikan keputusan lockdown karena mempertimbangkan dampaknya untuk ekonomi Indonesia. Peranan pemimpin dalam menghadapi kegentingan pandemi COVID-19 adalah dengan berani mengambil keputusan dan tindakan yang tegas dan mengendalikan perilaku dari anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pada awal-awal munculnya wabah COVID-19 ini, pemerintah Indonesia khususnya masih menganggap bahwa pandemi ini tidak akan hadir di Indonesia. Namun, pada akhirnya kasus COVID di Indonesia datang untuk pertama kali saat ini terus meningkat dan menimbulkan banyak korban. Melihat dari adanya fakta ini, maka dengan semakin merebaknya wabah COVID-19, apabila keputusan pencegahan lama diputuskan, maka akan semakin memperpanjang rantai permasalahan. Adanya pengendalian perilaku masyarakat juga ditujukan agar penyebaran virus tidak merebak semakin luas selagi menemukan langkah yang tepat untuk dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan karantina wilayah atau lockdown, pembatasan sosial besar atau PSBB, work atau school from home, pembatasan moda transportasi umum, mewajibkan penggunaan masker sesuai standar, dan lain-lain. Pendekatan yang perlu dilakukan kepada masyarakat adalah melalui pendekatan struktural fungsional. Hal ini dilakukan dengan membangun kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada negara, dan dari negara dapat dilakukan komunikasi koersif kepada masyarakat. Membangun kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada negara, khususnya pemerintah, perlu dilakukan. Karena masyarakat masih beranggapan bahwa pemerintah masih belum bersungguh-sungguh dalam menangani kasus COVID ini. Maka, masyarakat cenderung untuk mengabaikan segala himbauan yang telah diberikan pemerintah. Itulah mengapa membangun kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada negara perlu dilakukan. Karena apabila tidak ada rasa percaya, maka solusi apapun yang ditawarkan tidak akan berguna jika masyarakat tidak percaya, sehingga pada akhirnya tidak akan mematuhi pemerintah. Selanjutnya, komunikasi koersif diperlukan dengan melalui penyampaian pesan agar seseorang mematuhi dan melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pemerintah memberikan protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat agar kasus COVID-19 tidak bertambah dan bisa segera mungkin diselesaikan.
Potensi yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi kondisi saat ini, diantaranya para pemimpin dapat memanfaatkan kebudayaan mereka sebagai ujung tombak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat, seperti melibatkan pemimpin adat dan aktor lokal dalam mengkampanyekan penanganan COVID-19, membuat kampanye berbasis budaya lokal, dan membentuk lumbung pangan warga untuk mengantisipasi kekurangan pangan akibat lumpuhnya sektor perekonomian pada saat wabah COVID-19 seperti saat ini. Selain itu, dapat juga memanfaatkan teknologi dan infrastruktur lainnya, baik dalam menunjang kegiatan pendidikan, perekonomian, dan kegiatan masyarakat yang lain. Teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai media kampanye dan informasi bagi masyarakat tentang cara pencegahan COVID-19. Berikut adalah beberapa referensi literatur yang kami gunakan dalam menganalisis tugas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai kepemimpinan dan pendekatan masyarakat dalam menghadapi kegentingan pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.